Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu gulung mini merah putih untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga kedepannya Indonesia lebih berjaya, pandemi ini cepat berlalu dan kondisi kita bisa kembali normal ya. Amin ya robbal alamin. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Sebelum lanjut videonya, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7. Lalu kita oles dengan minyak goreng untuk alasnya aja, tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan untuk bagian dinding loyangnya nggak perlu kita oleh, jadi dibiarkan aja kosong. Selanjutnya kita lapisi dengan kertas roti seperti ini, menutupi seluruh alasnya ya. Nah, kalau udah boleh kita oles lagi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Setelah selesai, ini boleh kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, pecahkan 5 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai yang suhu ruang ya. Lanjut, kita tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara kurang lebih 12 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Teman-teman boleh pakai TBM atau Ovalet ya. Lalu kita masukkan vanili bubuk atau perasa vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Lanjut kita nyalakan mixernya. Untuk pertama kecepatan rendah dulu ya. Nah, seperti ini. Kira-kira semua bahan tercampur rata. Lanjut kita naikkan speednya menjadi speed paling tinggi dan terus dimixer hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam ya. Nah, ini udah selesai, boleh kita sisihkan untuk mixernya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 170 gram atau setara kurang lebih 17 sendok makan cembung seperti ini. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram ya. Dan jangan lupa diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan munjung banget, itu kira-kira 15 gram. Nah, ini jangan lupa diayak juga ya. Setelah selesai diayak, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata dengan metode aduk balik seperti ini. Untuk mengaduknya cukup perlahan aja ya, agar adonannya nggak turun. Setelah tercampur rata, selanjutnya siapkan minyak goreng sebanyak 140 ml. Kalau untuk takaran gelas belimbing itu garis pertama dari atas ya. Nah, seperti ini. Jadi garis pertama. Dan untuk ukuran gelasnya itu ada yang besar dan juga kecil ya teman-teman. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat. Jadi di sini aku pakai yang ukuran besar ya. Untuk lingkarannya juga beda banget. Tuh bisa dilihat lebih besar yang kanan. Jadi aku pakai gelas yang lebih besar ya. Lanjut kita tuang minyak gorengnya ke dalam adonan. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus atau setara 40 gram.
Kemudian lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada yang mengendap agar bolunya nggak bantet ya. Setelah adonannya tercampur rata, nah ini udah selesai ya. Lanjut kita bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Nah ini adonannya udah selesai dibagi sama rata ya teman-teman. Lanjut untuk satu bagian kita tambahkan pewarna makanan. Di sini aku pakai yang merah tua, secukupnya aja. Dan agar ada rasanya aku kasih sedikit perisa red velvet atau pasta red velvet. Tapi kalau misal teman-teman gak ada juga gak apa-apa, di skip aja ya. Dan lanjut diaduk rata. Setelah adonannya tercampur rata, selanjutnya kita bagi lagi menjadi 3 bagian ya. Satu bagiannya kira-kira 115 gram. Nah ini aku gunain timbangan agar besar lapisannya itu nanti sama. Tapi kalau misal teman-teman gak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya. Dan lanjut kita tuang ke dalam loyang. Dan ini akan kita kukus per lapisan, jadi sebanyak 6 kali kukus. Dan setelah selesai dituang, lanjut kita ratakan. Nah seperti ini agar lapisannya rapi ya. Boleh dihentak-hentakan sebentar. Nah ini udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Lalu kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan dikukus selama kurang lebih 10 menit. Jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet ya. Setelah 10 menit dikukus, buka penutup kelakat dan lanjut kita tuang adonan yang berwarna putih. Untuk beratnya ini sama ya, kira-kira sekitar 115 gram. Kalau udah, ratakan. Dan ini akan kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, lanjut kita tuang lagi adonan yang berwarna merah. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Jadi kita tuangnya bergantian gitu, dari merah putih seperti itu. Lakukan hingga selesai. Dan ini untuk lapisan yang terakhir. Kita tuang yang berwarna putih. Nah kalau udah diratakan, lanjut dikukus kembali selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini bolunya udah matang. Boleh dites tusuk, apabila sudah tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya udah matang ya. Nah ini lanjut kita keluarkan dari kelakat. Nah ini dia hasilnya, alhamdulillah udah mateng. Kita biarkan dulu hingga sedikit hangat. Setelah bolunya udah mulai hangat, lanjut kita keluarkan dari loyang. Boleh disisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah seperti ini. Kalau udah, lanjut aja kita beri alas kue. Kalau misal nggak ada, boleh pakai piring. Dan lanjut kita balik ya. Karena ini masih hangat-hangat panas gitu, aku pakai serbet. Dan kita angkat loyangnya. Ini dia hasilnya, tuh cantik ya. Dan kita lepas kertas rotinya. Tuh hasil warna merahnya cantik banget, sesuai dengan keinginan aku. Jadi pengennya itu merah cerah gitu. Nah ini kita biarkan dulu hingga bolunya benar-benar dingin. Setelah bolunya dingin, lanjut kita potong-potong. Di sini aku menggunakan pisau panjang seperti ini ya. Ini khusus untuk pemotong roti ataupun kue. Nah ini aku potong. Untuk tips dan caranya udah aku upload di video-video sebelumnya, boleh dicek aja ya.
Tuh, hasilnya cantik banget. Lakukan hal yang sama hingga semua bolu selesai dipotong. Setelah semua bolu selesai dipotong, lanjut kita bungkus agar bentuknya lebih rapi. Di sini udah aku siapin plastik OPP-nya. Dan kita ambil bolunya ya. Selanjutnya kita oles dengan buttercream secukupnya aja. Dan kita ratakan seperti ini. Kalau misal teman-teman gak ada buttercream juga gak apa-apa, di skip aja. Langsung diberi selai. Di sini aku pakai selai strawberry. Teman-teman boleh pakai selai apa aja, disesuaikan dengan selera ya. Dan lanjut kita gulung. Tuh, seperti ini hasilnya cantik banget. Dan terakhir kita bungkus menggunakan plastik OPP. Tuh, kalau misal teman-teman gak ada plastik OPP, boleh pakai plastik apa aja. Ini khusus kalau misal mau dijual ya. Kalau buat makan sendiri ya udah langsung aja dinikmatin. Tuh, cantik banget. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai dibungkus. Nah, ini dia bolu gulung mini merah putihnya udah selesai. Ini bentuknya cantik banget ya, warnanya juga merah cerah. Saatnya aku mau cobain, aku ambil satu dan aku buka plastiknya. Nah, ini aku coba belah untuk melihat tekstur di dalamnya ya teman-teman. Tuh, ketika dibelah ini lembut banget, serat-seratnya juga sangat halus. Aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, ditambah dengan selai stroberinya makin enak dan gak seret di tenggorokan. Ini enak banget dan cocok kalau mau dijual ya teman-teman, jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.